Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royham. Nah, di video kali ini adalah bagian keempat dari persiapan OSN 2024 Matematika yang ada di channel ini. Jadi di sini kita akan membahas materi terkait tentang kaidah pencacahan, salah satu materi yang ada di kombinatorika. Nah, sebelum kita membahas materi kaidah pencacahan ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate info-info dan materi terkait tentang persiapan OSN 2024 Matematika tahun ini. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai belajar bersama tentang kaidah pencacahan. Jadi di sini kita mulai dari aturan pengisian tempat atau bahasa Inggrisnya adalah filling slots. Nah, jika terdapat n buah tempat yang tersedia dengan K1 itu merupakan banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, K2 merupakan banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, K3 banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat kedua terisi, sampai dengan Kn yaitu banyaknya cara untuk mengisi tempat ke n setelah tempat ke n kurang 1 terisi. Maka banyaknya cara untuk mengisi n tempat yang tersedia secara keseluruhan itu dapat dihitung dengan cara K1 kali K2 kali K3 sampai dengan Kn yang terakhir. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian belum paham tentang rumus-rumusnya tadi, jadi kita akan bahas lebih lengkapnya di contoh-contoh soal yang kami tawarkan di video ini. Coba perhatikan. Dari soal nomor 1, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seseorang mempunyai 4 kemeja dan 3 celana berbeda. Dengan berapa carakah orang tersebut dapat menggunakan setelan pakaiannya? Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini karena menggunakan aturan filling slot atau mengisi tempat-tempat yang kosong, di sini kita sediakan 2 buah kotak berwarna orange. Maksudnya apa? Di sini yang pertama adalah kemeja. Nah, karena yang tanya adalah satu setelan pakaian ya. Kemudian adalah yang celana. Nah, untuk menghitung banyaknya cara orang tersebut berpakaian, kita akan hitung dulu yang kemeja. Ternyata si orang ini yang ada di cerita tadi, dia memiliki 4 kemeja. Jadi yang kita masukkan di sini adalah 4 kemeja. Kemudian di sini di kotak yang kedua adalah banyaknya celananya, yaitu 3. Nah, untuk menghitung banyaknya cara, kita tinggal mengalihkan saja dari angka-angka yang ada di kotak ini. 4 kali 3 berarti sini 4 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Berarti ini adalah jawaban dari contoh nomor 1. Ini adalah soal paling mudah yang terkait tentang filling slot atau mengisi tempat-tempat kosong yang tersedia gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini sudah mulai agak rumit ya. Kita baca dulu soalnya. Dari 5 buah angka 3, 4, 6, 8, 9 hendak disusun bilangan genap yang terdiri atas 3 angka. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat disusun jika bilangan tersebut boleh ada yang sama dan jika tidak boleh ada yang sama? Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya di sini akan kami pisah ya karena permintaannya ada 2 ya. Jadi diminta yang pertama adalah boleh ada yang sama dan yang kedua jika tidak boleh ada yang sama. Dua-duanya akan kita cari tahu berapa sih kemungkinan cara yang bisa. Nah, karena di sini diminta adalah menyusun bilangan 3 angka yang haruslah bilangan genap, maka di sini ada 3 buah kotak yang nanti akan kita isi dengan banyaknya kemungkinan angka yang bisa diisi di masing-masing kotak tersebut. Kita mulai dari yang boleh sama. Nah, kalau misalkan ada syarat yang itu di sini dikatakan bilangan genap, otomatis yang harus kita cek yang pertama kali itu adalah yang paling belakang, yang satuannya. Kenapa? Karena disinilah penentu bilangan genap atau tidak. Nah, untuk menentukan dia bilangan genap atau tidak dari angka 3, 4, 6, 8, 9 yang bisa menghasilkan bilangan genap hanyalah 4, 6, dan 8. Jadi yang di sini yang bisa hanyalah 4, 6, dan 8. Banyaknya ini ada berapa? Di sini ada 3 angka kan? Maka yang dimasukkan ke dalam kotak satuan hanyalah angka 3-nya saja. Bukan angka 4, bukan angka 6, bukan angka 8-nya. Tapi banyaknya angka yang bisa itulah yang dimasukkan di dalam kotak. Nah, untuk kotak puluhan di sini karena dia boleh berulang, boleh menggunakan angka yang sama dan tidak ada syarat apapun di bagian puluhan dan ratusan, berarti kelima angkanya tadi itu semuanya boleh dipakai.
Jadi 4, 6, 8, 9 dan juga angka 3-nya itu boleh semua. Nah, totalnya ini kan ada berapa? Ada 5 angka, berarti 5 yang dimasukkan di sini. Begitu juga untuk yang tempat ratusan karena tidak ada syarat. Yang syarat itu hanyalah yang satuan karena dia wajib bilangan genap. Seperti itu. Untuk banyaknya kita tinggal kalikan saja. 5 kali 5 25, 25 kali 3 hasilnya adalah 75 cara untuk menyusun bilangan-bilangan tersebut. Jadi ada 75 bilangan ya. Oh, bilangan yang ditanya di sini bukan cara. Jadi di sini 75 bilangan. Nah, lanjut yang tidak boleh ada yang sama. Nah, masih sama di sini hanya ada 3 angka, kemudian haruslah bilangan genap. Berarti kita mulainya di satuannya lagi. Satuannya itu hanya boleh 4, 6, dan 8. Ini masih sama ada 3 angka, maka 3 yang kita masukkan di kotak satuan ini untuk sementara masih sama. Tetapi untuk kotak puluhan dan ratusan ini sudah mulai berbeda. Karena satu angka dari 3, 4, 6, 8, dan 9 sudah diambil satu di tempat satuan, otomatis banyaknya angka yang bisa diisi di sini tersisa tinggal 5 kurang 1, yaitu sebanyak 4 angka saja. Untuk angkanya itu apa saja itu tergantung dari pengambilan yang di tempat satuan, tetapi kita tahu bahwa hanya ada 4 angka yang bisa mengisi tempat yang puluhan ini. Begitu juga untuk yang ratusan, karena sudah 2 angka kita ambil di tempat satuan dan juga puluhan, otomatis di sini yang tersisa hanyalah 5 dikurang 2, yaitu 3 angka. Maka di sini kita masukkan angka 3. Nah, untuk menentukan banyaknya bilangan masih sama, kita kalikan masing-masing kotak ini tempat ratusan, puluhan, dan satuan, sehingga kita peroleh 3 kali 4 12 kali 3 adalah 36 bilangan. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Untuk yang sama boleh menggunakan angka yang sama 75 bilangan, sedangkan yang tidak boleh ada yang sama itu adalah sebanyak 36 bilangan. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi kalau misalkan kalian pengen membeli buku tetapi bingung buku apa yang digunakan untuk persiapan OSN tahun ini, jangan bingung karena di sini kami sudah menyediakan rekomendasi terbaik dari kumpulan buku-buku yang ada di Shopee. Kami kumpulkan yang terbaik di link yang ada kami sertakan di kolom deskripsi, yaitu s.id/bimbelaroyan. Silahkan diklik dan pilihlah buku yang kalian rasa bagus dan pesan untuk persiapan OSN tahun ini ya. Di situ ada banyak buku yang bisa kalian pilih. Nah, lanjut untuk pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berapa banyakkah nomor telepon yang terdiri dari 7 angka dapat dibuat dengan 4 digit yang awalnya itu wajib 0812? 3 digit sisanya harus saling berbeda dan bukan merupakan bilangan 0, 3, atau 5, serta digit terakhirnya itu bukan angka 9. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus membuat kotak-kotak lagi karena dibilang adalah 4 digit awalnya itu tidak bisa diganti-ganti, haruslah 0812, maka yang kita otak-atik itu hanyalah 3 digit terakhirnya. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya cara dengan memperhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syaratnya itu apa saja? Syarat-syaratnya itu tidak boleh dia 0, 3, atau 5 dan digit terakhirnya bukan angka 9. Nah, karena syaratnya itu banyakkan yang satuan, maka kita mulai mengerjakan dari yang satuan. Jadi banyaknya angka itu kan angka banyak ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, yang mana saja yang tidak boleh? Nah, untuk tempat satuan ini 0 tidak boleh, 3 tidak boleh, 5 tidak boleh, tapi ada tambahan 1 yaitu 9 juga nggak boleh. Maka untuk tempat satuan itu ada berapa banyak bilangan yang bisa? Nyata di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 angka yang bisa kita tempatkan di tempat satuan seperti itu. Nah, untuk bilangan di puluhan dan ratusan itu syaratnya tidak seketat yang tadi, yang satuan, tapi di sini kita boleh mengambil angka 9, entah itu di ratusan ataupun puluhan. Nah, karena tadi awalnya ini ada 10 angka dan 035 tidak boleh diambil, yang tersisa adalah 10 tadi kita kurangi dengan 4. Kenapa 4 bukan 3? Karena ada 035. Nah, kenapa kita kurangi dengan 4? Karena satunya itu sudah dipakai di tempat satuan selain 035. Maka di situ
Untuk tempat puluhan juga sama, 10 per 4 kita dapat 6 angka saja. Jadi selain 0, 3, 5, 9 yang tidak boleh di tempat satuan, itu sisanya itu boleh ditempatkan di tempat puluhan. Jadi di tempat puluhan itu angka 9 masih boleh, tetapi kan sudah ada satu angka yang kita ambil di tempat satuan, seperti itu. Nah, untuk ratusan karena sudah ada berapa angka nih yang kita sudah pakai. Kita sudah pakai ada 2 angka ditambah 3 angka terlarang, berarti 10 kita kurangi dengan 5. Maka di sini di kotak pertama kita masukkan angka 5. Karena tidak boleh 0, 3, 5 dan tidak boleh juga kita menggunakan angka yang sama di tempat puluhan dan juga tempat satuan. Maka untuk menentukan banyaknya bilangan yang bisa dibuat atau banyaknya nomor telepon yang bisa dibuat, maka kita tinggal mengalihkan angka-angka ini. 5 kali 6 30, 30 kali 6 dapat jawabannya adalah 180 susunan angka yang berbeda ya. Dengan syarat-syarat yang ada di atas. Jadi 180 nomor telepon yang bisa dibuat dengan syarat-syarat yang seperti tertera di soal tadi. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian kurang paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi, yaitu tentang kaidah penjumlahan. Jadi, kaidah penjumlahan itu dilakukan jika unsur-unsur yang tersedia tidak dipilih atau tidak digunakan secara bersama-sama. Jadi tidak dipilih dan tidak digunakan secara bersama-sama ini adalah kata kunci dari kaidah penjumlahan. Sebagai contoh, misalkan Bambang memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan juga 5 sepeda. Ini kan berbeda-beda ya. Kemudian ada berapakah banyak cara Bambang pergi ke sekolah dengan kendaraan tersebut? Tentunya kalau seseorang itu mau menggunakan kendaraan dan mengemudikannya, tentu dia hanya bisa naik satu kendaraan saja dalam satu perjalanan ke sekolah. Jadi tidak bisa menggunakan 2 kendaraan secara bersamaan. Nah, berarti ini berlaku yang namanya kaidah penjumlahan tadi. Jadi kita tinggal menjumlahkan 4 dari 4 mobil ditambah dengan 3 dari 3 sepeda motor yang dimilikinya dan ditambah dengan 5 dari 5 sepeda yang dimilikinya, maka kita peroleh jawabannya adalah 12 cara si Bambang itu pergi ke sekolah dengan kendaraan yang dimilikinya. Seperti itu. Cukup mudah ya untuk materi kaidah penjumlahan ini. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kaidah perkalian. Kaidah perkalian ini dilakukan jika unsur-unsur yang tersedia digunakan secara bersamaan. Jadi contoh, seseorang hendak bepergian dari kota A ke kota C. Dari kota A ke kota B terdapat 5 jalan. Dan dari kota B ke kota C terdapat 2 jalan. Ada berapakah banyak jalur yang dapat ditempuh orang tersebut dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, sini banyaknya jalur yang dapat ditempuh orang tersebut dari kota A ke kota B melalui kota B adalah dengan cara mengalihkan jalan dari kota A ke kota B, yaitu 5 jalan, kita kalikan dengan banyaknya jalan dari kota B ke kota C, yaitu 2 jalan. Maka kita kalikan 5 kali 2 dapat 10 jalur yang berbeda yang dapat ditempuh oleh orang tersebut dari kota A ke kota C melalui kota B. Gitu ya. Cukup mudah kan? Nah, itu dia tadi pembahasan materi kita terkait tentang kaidah pencacahan dan juga beberapa latihan soal terkait tentangnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen latihan soal yang mirip dengan yang kita bahas di contoh soal tadi, maka di sini kami berikan 1 buah soal yang bisa kalian coba di rumah secara mandiri. Kalau misalkan kalian sudah mengerjakannya dan kalian dapat jawabannya, silahkan langsung komen di kolom komentar jawaban tercepat dan paling benar, maka kami akan sematkan komentar kalian di kolom komentar gitu. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan materi kita terkait tentang kaidah pencacahan yang merupakan part keempat dari persiapan OSN 2024 Matematika yang ada di channel ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.